Wow. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Dodi Aryawan. Nomor absen 21, NIM 17156444142. Dan rekan saya Ibu Gede Sudono, nomor absen 19, NIM 17156444130. Baik, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan materi pengertian dan persamaan akuntansi pemerintahan, pendekatan APBD. Latar belakang. Bentuk usaha berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan, yaitu dengan menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dalam PP nomor 711 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Agar dasar dari akuntansi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, dapat dimengerti dengan baik. Maka dari itu dibuatlah makalah ini yang berjudul Pengertian dan Persamaan Akuntansi Pemerintahan, Pendekatan APBD. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengertian dari akuntansi pemerintahan dengan pendekatan APBD. Yang kedua, bagaimana persamaan akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, bagaimana kedudukan akuntansi keuangan daerah. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari akuntansi pemerintahan dengan pendekatan APBD. Yang kedua, untuk mengetahui persamaan akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, untuk mengetahui ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Dan yang keempat, untuk mengetahui kedudukan akuntansi keuangan daerah. Manfaat. Yang pertama yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengertian dari akuntansi pemerintahan dengan pendekatan APBD. Kemudian yang kedua, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait persamaan dari akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait ruang lingkup dari keuangan daerah. Kemudian yang keempat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait kedudukan akuntansi keuangan daerah. Topik pembahasan. Pada makalah ini terdapat 4 topik pembahasan. Yang topik yang pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintahan dengan pendekatan APBD. Yang kedua, persamaan akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Dan yang keempat, kedudukan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintahan daerah dengan pendekatan APBD. Menurut Bahtiar, akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai aktivitas pelayanan jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah yang mengacu pada siklus akuntansi pemerintahan, seperti proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, transaksi keuangan pemerintah, beserta penafsirannya. Kemudian, menurut Abdul Halim, berpendapat bahwa akuntansi pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah dan tindakan. Abdul Halim ini juga berpendapat bahwa akuntansi pemerintahan daerah merupakan akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD dan dilaksanakan dalam standar akuntansi keuangan. Sehingga akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan dalam memberikan informasi keuangan lembaga non-profit yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan digunakan dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi. Akuntansi pemerintahan dengan pendekatan APBD lebih memfokuskan atau lebih menitik beratkan pada tingkatan daerah. Kemudian, seperti yang kita ketahui, ruang lingkup keuangan negara itu mencakupi APBN dan APBD. Kalau APBN itu lebih dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian APBD dikelola oleh
pemerintah daerah. Jadi, akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Kali ini saya akan membahas persamaan akuntansi pemerintahan. Nah, persamaan akuntansi merupakan sebuah alat bantu dalam memahami sistem pencatatan transaksi. Sama seperti akuntansi pada perusahaan, akuntansi pada pemerintahan pun memiliki persamaannya tersendiri. Nah, persamaan akuntansi pemerintahan ini jelas memiliki dasar yang disebut dasar persamaan akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dasar persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, dalam persamaan akuntansi pemerintahan digunakan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dana. Dengan bertambahnya rekening-rekening yang terlibat dalam kegiatan operasional seperti beban atau belanja dan pendapatan, maka entitas harus mengakui adanya beban atau belanja tersebut serta pendapatan itu. Nah, jadi akun-akun dari beban atau belanja tersebut yang memiliki saldo normal debit dikumpulkan dengan aset. Aset ini juga memiliki saldo normal debit. Jadinya kita taruh beban tersebut di sisi kiri atau di sisi aktiva. Sedangkan akun pendapatan yang bersaldo normal kredit itu sama seperti liabilitas dan ekuitas mempunyai saldo normal kredit. Maka dari itu pendapatan harus dikumpulkan dengan liabilitas ditambah ekuitas atau di sisi kanan yang disebut dengan sisi pasifa. Maka dari itu persamaannya menjadi aset ditambah beban sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan, atau dalam sektor publik dipakai aset ditambah belanja sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan akuntansi daerah. Jadi, menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Yang keempat, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Baik, selanjutnya yaitu kedudukan akuntansi keuangan daerah. Nah, akuntansi kedudukan keuangan daerah bagannya dapat dilihat pada slide berikut. Nah, umumnya akuntansi memang mempunyai banyak bidang, tetapi di sini jika diringkas dapat dibagi menjadi 3, yaitu akuntansi komersil, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Nah, akuntansi pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah itu lagi dibagi menjadi 2, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Nah, akuntansi pemerintah daerah meliputi akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten dan kota yang nantinya akan mengelola keuangan daerah. Nah, tujuan dari akuntansi keuangan daerah ini adalah salah satunya menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan dari pihak-pihak eksternal. Dalam hal ini yaitu pemerintah daerah yang akan datang. Simpulan dan saran. Jadi, kesimpulannya adalah akuntansi pemerintahan dengan pendekatan APBD lebih banyak membahas akuntansi pemerintahan pada tingkat daerah. Akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ilustrasi persamaan akuntansi setelah dikembangkan pada sektor publik atau pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah adalah aset ditambah belanja sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Ruang lingkup negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah APBN, dan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah APBD.
Tujuan dari akuntansi keuangan daerah ini adalah salah satunya menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai dasar untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan masa lalu dan untuk mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan pihak eksternal, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah, yang tujuannya untuk dilakukan di masa mendatang. Berdasarkan simpulan yang telah kami berikan, saran yang dapat diberikan kepada seluruh teman-teman khususnya di bidang akuntansi atau pembaca yaitu teruslah aktif untuk membaca terkait akuntansi khususnya di bidang pemerintahan agar dapat memahami atau menambah wawasan yang dimiliki. Untuk lembaga pendidikan, kami menyarankan agar lebih banyak lagi menambah variasi buku yang terdapat di perpustakaan khususnya mengenai tentang akuntansi pemerintahan sehingga mahasiswa dapat membaca banyak literatur. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ciao.